maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pekerjaannya, aksaru fadlan, itu pasti lebih banyak kemuliaannya. Maka na aksaru fi'lan aksaru fadlan, itu kaidah. Kalau banyak yang kita lakukan pasti banyak kemuliaannya. Salatnya 4 rakaat dengan salat sunat 2 rakaat, yang mana lebih banyak? 4 rakaat. Maka na aksaru fi'lan aksaru fadlan, maka sama-sama selesai rawatib, sudah melaksanakan rawatib, yang 2 sudah rawatib, yang 4 juga sudah rawatib. Tetapi karena aksaru fi'lan 4 rakaat itu lebih banyak pekerjaannya dibanding 2, maka rumus hasil dari kaidah itu aksaru fadlan, pasti lebih banyak kemuliaannya. Jadi kalau masih bisa dapat satu-satu, silahkan. Jadi ini hebatnya kita punya ulama, Pak. Walaupun terakhirnya nanti dia membuat kelompok-kelompok. Ini yang boleh satu pekerjaan 2 niat, ini yang tidak boleh, kan. Jadi pertama, tasyrikun niat itu, kata Imam As-Suyuti, niat ibadah dibarengkan dengan niat selain ibadah. Yang mana itu contohnya? Niat ibadah digabung dengan niat selain ibadah. Ada 2 kategorinya. Satu, niat untuk selain ibadah tersebut membatalkan niat ibadah. Contohnya begini. Ada yang mau berkurban, Pak. Dia kurban anggaplah kambing di keluarganya. Itu kurban niat ibadah, Pak. Tapi waktu mau kurban, tambahkan niat bahwa ini sesembahan kepada penghuni pohon, Pak. Maka dia gabung 2 niatnya, dia lakukan di masa-masa kurban, dan dia berniat juga untuk menjadikan sesembahan. Maka kata Imam As-Suyuti, niat ibadahnya batal, tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya karena ada niat selain ibadah yang merusak niat ibadahnya. Terkadang juga katanya ada niat ibadah digabung dengan niat yang bukan ibadah tapi tidak membatalkan ibadah. Jadi tadi membatalkan, ini tidak membatalkan. Kenapa? Kalau niat tambahannya itu adalah hikmah ibadahnya. Contoh, Pak. Ada orang puasa sunat, saya mau ke puasa deh Senin Kamis. Dia lakukan puasa. Tambahi niatnya supaya badannya tidak gemuk. Begitu. Supaya diet berarti 2 atau niatnya. Dia niat ibadah sunat puasa, niat juga niat yang bukan ibadah supaya kurus badannya, supaya tidak gemuk badannya. Maka kata Imam As-Suyuti, niat ini yang kedua karena dia merupakan hikmah dari puasa. Hikmah dari puasa itu menjaga kesehatan, maka niat tambahannya itu tidak membatalkan puasanya. Jadi dibolehkan kata Imam As-Suyuti. Supaya sehat supaya apa? Yang penting bukan yang niat merusak ibadah itu, Pak. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, niat ibadah fardu, tasyrikun niat, ibadah wajib digabung dengan ibadah sunat, Pak. Contohnya begini. Kedua jenis ibadah tersebut, fardu dan sunnah, sah, dua-duanya sah dan tidak ada yang batal kalau digabung niatnya. As-Suyuti memberikan contoh. Jumat pagi
Ada orang yang mandi junub, oleh Imam As-Suyuti boleh dua-duanya karena tidak saling mengganggu. Kata Imam As-Suyuti tidak perlu dipisah, karena nanti sudah dulu mandi junub satu kali, nak kasih kasih kering, mandi lagi, mandi sunat katanya. Jadi Imam As-Suyuti menyatakan boleh menggabung niat ibadah wajib dengan sunat, seperti dalam kasus mandi junub dengan mandi sunat salat Jumat. Karena dua di situ berarti digabung, itu gabung satu kali mandi dua niatnya. Ini nanti berbeda dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi model begini, satu mau niat, kita dapatkan kebaikan dua-duanya. Jadi satu saja niat, kita dapatkan kebaikan dua-duanya. Mau bayarkanlah di hari Senin. Kalau Imam As-Suyuti tidak apa-apa, niat dua-duanya menggabung, bayarkanlah kewajiban dan puasa Senin sunat boleh digabung, Pak. Satu kali puasa. Tetapi Imam An-Nawawi bilang tidak, jangan digabung dua niat, cukup lakukan satu niat yang mana hukumnya paling tinggi. Berarti bayarkanlah, karena kalanya kita lakukan puasa, kita lakukan di hari Senin, maka cukup niat bayarkanlah. Tetapi setelah puasa kita juga mendapatkan kebaikan puasa di hari Senin. Begitu. Jadi sebenarnya mirip, Pak. Cuma ada yang tegas di awal, Pak. Ada yang tegas di awal. Kemudian yang kedua, untuk gabungan sunnah dan wajib, sah untuk yang fardu saja, Pak. Biar dia berniat dua, tetapi yang disahkan hanya yang wajib. Contohnya waktu dia haji terus berniat juga umrah, satu kali dia lakukan rangkaiannya, baru berniat juga umrah, maka As-Suyuti beranggapan jatuh umrahnya, yang sunnahnya yang bisa diterima hanya yang wajibnya. Jadi dua kategorinya. Yang ketiga, dia gabung antara kewajiban dan sunnah, tetapi yang sunnahnya jisa. Bagaimana itu contohnya? Bayar zakat sekaligus sedekah. Kata Imam As-Suyuti, kalau ada orang bayar zakat terus Nabi bilang itu juga sedekahku, nah itu ton zakatku, maka As-Suyuti mengatakan tidak sah zakatnya. Yang sah dia menjadi sedekah. Sedekah biasa berarti masih ada utang zakat kepada Allah. Karena katanya zakat itu harus berdasarkan hitung-hitungan. As-Suyuti itu agak tegas, Pak. Zakat itu tidak boleh sembarang, karena dia kasih sembarang maka jadinya sedekah semua. Maka nanti kan penggunaannya berbeda, zakat dengan sedekah. Kalau nanti ada amil yang menerima menggabung, itu kan juga pusing amilnya. Maka kata Imam As-Suyuti, jadi sedekah semua itu, tidak sah kewajiban zakatnya. Jadi sudah tiga. Kategori yang keempat, dua-duanya batal, Pak. Jadi itu saya bisa membayangkan ini waktu merumuskan ini, saya bilang ini Masya Allah, kita punya ulama kerja keras, Pak. Dia peras betul pikirannya itu sampai membuat 4 kategori ini, Pak. Yang fardu dengan yang sunnat, yang wajib dengan sunnat, dua-duanya batal, Pak. Yang kategori keempat, yang mana itu contohnya? Dia takbiratul ihram juga takbir intikal. Jadi di kitab itu dicontohkan ada jamaah masuk nih, masbuk, belum masbuk nih. Dia dapat masuk ke barisan, imamnya sudah ruku, Pak. Dia meniatkan itu tommi takbiratul ihram, itu ton takbiratul intikal, Pak. Satu kali ditakbir. Jadi langsung Allahu Akbar. Maka kata Imam As-Suyuti dua-duanya batal salatnya. Maka harus dipisah dulu takbiratul ihram karena itu kewajiban. Allahu Akbar
setelah itu takbir intiqal tanpa membaca apa-apa, langsung Allahu Akbar. Jadi tidak boleh digabung, karena kalau digabung takbir intiqalnya tidak dapat, karena tidak ada antaranya dengan gerakan. Takbir ihramnya tidak dapat, takbir intiqalnya juga tidak dapat, karena belum ihram sudah pindah. Jadi dua-duanya kata Asyuyuti itu batal. Jadi sudah dua, Pak. Dua klasifikasi. Satu, niat ibadah digabung dengan niat selain ibadah. Hasilnya dua. Terkadang membatalkan kayak sembelihan, terkadang tidak membatalkan seperti puasa, ingin juga kurus atau berwudu, mau mendinginkan diri, Pak. Mendinginkan mukanya karena panas, dia berwudu, maka tidak membatalkan. Yang kategori kedua, perbuatan ibadah wajib digabung niatnya dengan sunat. Ada 4 hasilnya di situ. Satu, tidak batal, dua-duanya sah, Pak. Contohnya tadi mandi junub dengan mandi sunnah salat Jumat. Yang kedua, yang sah fardu saja, yang wajib saja. Contohnya haji dengan umrah. Kemudian yang ketiga, yang sunnah saja sah. Contohnya zakat digabung dengan sedekah. Yang keempat, dua-duanya tidak sah. Contohnya takbir intiqal digabung dengan takbir ihram, Pak. Kemudian menggabungkan dua ibadah fardu, Pak. Dua kewajiban digabung niatnya, maka tidak sah. Imam Suyuti keras, tidak boleh menggabung dua fardu. Yang mana itu contohnya? Ada puasa qadanya, Pak. Puasa kallanya. Bayar kalla kan wajib. Tapi pernah juga bernazar, bilang kalau lulus ki anakku puasa kak 1 hari. Nazar bayar kalla wajib, puasa nazar juga wajib. Karena tidak mau repot, 1 hari dia berniat, ya Allah, saya berpuasa hari ini, 1 membayar kalla, 2 membayar nazar. Itu tidak dibolehkan, Pak. Tidak dibolehkan. Tidak boleh tasyrikun niyah pada ibadah fardu. Kemudian yang terakhir, niat ibadah sunat disertai dengan sunnah lainnya. Niat ibadah sunnah disertai dengan sunnah lainnya. Misalnya nih, di sini agak menarik, bahkan sunnah tahiyatul masjid dibahas di bagian ini, Pak. Karena Imam Asyuyuti itu beranggapan hikmahnya tahiyatul masjid itu, kita sebenarnya dianjurkan masuk di masjid jangan langsung duduk, tetapi ada penghormatan dulu ke masjid, namanya tahiyatul masjid. Maka sebenarnya katanya kalau kita masuk di masjid dan orang sudah salat, maka kita tidak melanggar kemuliaan tahiyatul masjid, karena tidak langsung jakit duduk tuh, langsung ikut salat. Jadi Imam Asyuyuti bilang tahiyatul masjid itu hikmahnya kita tidak boleh, tidak dianjurkan masuk ke masjid tanpa penghormatan, karena ini rumah Allah. Maka simbol penghormatan kita namanya yang lalu kita bahas, sunnah tahiyatul masjid. Sunnah berupa penghormatan ke masjid. Maka katanya hilang itu tahiyatul masjid karena masuk kita juga tidak duduk, karena langsung ikut salat berjamaah bagian terlambat, Pak. Nanti ini berefek Bapak-bapak di fikih berikutnya tentang mengqada salat kan. Itu mengqada salat, ada ulama yang membolehkan. Tuh misalnya nih, ada ahlul jamaah tidak pernah tinggalkan itu sunnah rawatib qabliyah. Setiap salat berjamaah di masjid pasti rawatib qabliyah. Tiba-tiba satu waktu terlambat masuk ke masjid karena satu halangan. Tidak enak perasaannya, Pak. Menyesal sekali tidak dapat rawatib qabliyah. Maka ada ulama yang membolehkan qada rawatib qabliyahnya.
Biar sudah salat nih orang, sebentar pulangnya orang, lakukan sunnah qabliyah. Nah, untuk tahiyatul masjid dalam versi Imam Asyuti itu tidak perlu diqada karena kita tidak melanggar penghormatan ke masjid, karena waktu masuk kita tidak duduk-duduk jaki. Kita langsung melaksanakan salat. Saya kira itu bapak-bapak 4 kategori tasyriku fin niat. Tetapi sekali lagi di awal-awal pembahasan babut tasyrikun niat itu Imam Asyuti menjelaskan mulia dilakukan satu-satu, mulia. Maka hebatnya kalau lebih awal datang ke masjid kita bisa urut itu, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah rawatib qabliyah. Ada juga yang mendahulukan wudunya dulu, baru tahiyatul masjid, baru rawatib qabliyah. Ambil lagi qabliyahnya, qabliyah sunnah qabliyah yang tinggi yang dekat kepada wajib, kemudian tambahi 2 rakaat lagi. Jadi begitu kemuliaan, karena kita berpatokan pada kaidah fikih, maka na aksaru fi'lan, pekerjaan yang lebih banyak dalam hal ibadah, aksaru fadlan, itu lebih banyak faidahnya, kemuliaannya. Yang penting ibadah sunat ya, jangan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib Nabi bilang kaidahnya kalau banyak-banyakin rakaatnya nanti datang tambahi salat duhurnya jadi 8 rakaat. Tidak boleh, karena itu namanya maktubat. Ibadah wajib itu maktubat, ada batasannya, ada jumlah-jumlah khususnya, dan itu tidak boleh dirubah-rubah. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jelas sekali kitaban itu tata caranya, jumlah-jumlahnya, mauquta, dan waktu-waktunya, Pak. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian kita malam ini. Sebelumnya nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang pembahasan tentang ibadah-ibadah sunat, dan nanti itu banyak ketemu itu yang ketemu waktunya. Maka sebelum bahas itu kita dulu membuat pemahaman yang mana yang boleh ditasyrik, diduakan, digabungkan, yang mana tidak boleh, supaya nanti pada keadaan tertentu kita sudah bisa mengklasifikasi diri. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih berkaitan dengan tasyrik niat ya Ustaz. Kadang-kadang banyak kasus di masyarakat sekarang ini. Saya mau bertanya, apakah boleh mengkodokkan sholat orang tua yang sudah meninggal? Satu. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah kodok tersebut bisa dilakukan dengan berjamaah karena sering istilahnya sudah banyak yang ditinggalkan sholat-sholat tersebut? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik. Sudah jadi dialog, sudah jadi diskusi di ulama-ulama fikih tentang qada sholat, Pak. Sebelum ke pertanyaan itu, di kitab-kitab fikih itu terjadi dialog, Pak. Bagaimana orang yang fasik, fasik itu sengaja meninggalkan salat, Pak. Jadi kira-kira balik umur 16 tahun, nanti dia salat 40 tahun, Pi. Siapa tahu ada yang begitu tuh. Jadi dari 16 sampai 40 itu berapa tahun itu, Pak? 24 tahun. 24 tahun dia meninggalkan sholat. Apakah itu menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Allah? Jadi di sini berdiri 2 pendapat ulama. Satu, dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyelesaikan utangnya kepada Allah. Caranya, tapi ulama-ulama salaf ini begitu pandangannya, ulama-ulama dulu. Caranya, setiap selesai salat ikutkan lagi satu, setiap selesai salat ikutkan lagi satu. Tapi kalau 24 tahun baru 40 tahun nanti lunas
60 berapa tahun itu masih lama Pak. Maka beberapa ulama-ulama kontemporer termasuk Ibnu Taimiyah tidak usah diqada, cukup saja menyadari kesalahan yang lalu, setelah itu setelah menyadari kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, itu sudah selesai katanya. Karena nanti kalau mengqada nanti takut orang memulai Pak. Nanti siapa tahu 60 tahun baru mau sadar, jangan milih, tidak bisa juga ku kejar. Jadi kalau begitu ulama-ulama kontemporer dia bilang enggak usah, cukup ampunkan, dia minta ampunkan kepada Allah. Jadi dua pendapat itu. Orang yang meninggal satu, utang-utangnya dibayarkan yang berkaitan dengan manusia, Pak. Karena kalau dia berkaitan dengan manusia, maka walaupun Allah mengampuni tapi orangnya tidak mengampuni, maka itu tidak selesai. Maka satu yang ditunaikan wajib yang berkaitan dengan itu. Yang kedua tentang nazar. Nazar orang tua itu termasuk ke dalam kewajibannya. Jadi kalau ada nazarnya dan ada yang tahu dari keluarganya, maka tunaikan. Bahkan dalam fikih jenazah itu disebutkan, sebelum harta warisan itu diselesaikan, maka tunaikan dulu nazarnya. Kalau ada nazarnya tunaikan dulu, nanti sisa dari setelah menunaikan nazar baru dibagikan harta warisannya. Tentang salat, saya melihat pendapat para ulama tidak menjadi beban kepada ahli warisnya. Karena salat itu kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kita tidak bisa mewakilkan, karena tidak bisa salat gantikan dulu, toh begitu. Kalau orang sakit salat sesuai dengan keadaannya, tidak boleh ahli warisnya yang menggantikan. Begitu juga dengan ketika orang meninggal, cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan jariah, maka itu menutupi kesalahan-kesalahan almarhum atau almarhumah. Tidak perlu mengejar. Kasihan itu orang tua aku 70 tahun baru salat. Berarti baliknya 16 tahun kerja kamu itu 70 berapa tahun itu kan. Jadi menggantikan, mengkadakan orang yang meninggal tidak masyhur di kalangan ulama fikih kita. Tetapi sekali lagi kebaikan-kebaikannya itu yang perlu diabadikan, Pak. Saya kira itu begitu, Ustaz. Jadi qada ini saya sebenarnya tidak terlalu ingin membahas, karena ini bahaya kalau ada orang yang malas-malas dapat fikih qada ini, nak qada semua nanti, Pak. Pokoknya kalau di luar dilakukan di luar waktunya namanya qada, Pak. Termasuk yang lalu kita bahas, yang terlambat bangun salat subuh, Pak. Sudah jam 7 baru salat subuh, kan sudah bukan waktunya. Maka salatnya itu bukan lagi adaan, bukan lagi tunai, tetapi dia masuk kategori qadaan. Jadi nanti niatnya qadaan lillahi ta'ala, karena kita sudah ambil waktu duha, tapi baru kita bangun, maka adaan sudah tidak ada lagi di situ. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan pengajian ini menjadi berkah tersendiri bagi kita semua, terutama sekali dalam menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Untuk keberkahan taklim kita ini kita menutup dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.